Di Bengkulu sekarang ada Rabitah Alawiyah. Alawiyah, betul. Nah, Rabitah Alawiyah itu yang ketuanya Habib Abu Bakar. Itu memotivasi saya juga, kan gitu kan, untuk bagaimana sejarah dari Habib Ahmad dan Habib Alwi ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di acara obrolan rakyat. Nah, alhamdulillah di obrolan rakyat kali ini spesial kita kehadiran Zuriyah. Ya. Kemarin saya udah membuat video di Kaur, ternyata ada makam Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Dan luar biasa perjuangan daripada Habib Ahmad menyebarkan syiar Islam di kota Bintuhan. Dan takdir Allah, hari ini saya bertemu dengan Ayunda ataupun Ibu ataupun Makdang, Syarifah Komariah binti Alwi. Beliau adalah anak dari Habib Alwi. Habib Alwi itu anak dari Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Subhanallah, dipertemukan. Dan kemudian ini ada tokoh masyarakat, kemudian juga anggota presidium, penggerak presidium Kabupaten Kaur, yang beliau juga akan bercerita bagaimana perjuangan Habib Alwi juga. Nah, sahabat sekalian, kita langsung ke Syarifah Komariah untuk menceritakan kenapa nih akhirnya pulang ke Kaur. Untuk diketahui beliau ini di Jakarta, apa aktivitas di Jakarta, dan mengapa pulang ke Kabupaten Kaur untuk napak tilas daripada Habib Ahmad dan Habib Alwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersyukur kita pada hari ini bisa bertemu dengan Pak Melian Sori, ya, sebagai aktivis. Kalau saya cerita dari awal, saya lahir di Bintuhan. Asli Bintuhan, ya. Asli Bintuhan. Kami tinggal di kampung masjid, masuk desa Air Dingin. Kami ada 8 beradik, dari Habib Alwi dengan Ibunda Zaidah. Pernikahannya dengan Zaidah Said. Jadi saya mengikuti pendidikan di Bintuhan mulai dari SR dulu, Sekolah Rakyat. Ya. Sekolah Rakyat 1 di Sukabandung. Kemudian kalau sore saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah NU yang berada di Simpang Pasar Lama, yang didirikan oleh Habib Alwi, yang cikal bakalnya adalah dari sekolah MAS. MAS itu Muawanatul Khair Arabic School. Oh, yang didirikan Habib Ahmad itu? Yang didirikan Habib Ahmad. Jadi saya sampai dengan SMP saya di Bintuhan. Kemudian setelah tamat SMP saya diajak oleh Walid, ya, kami manggilnya Walid ke Palembang untuk melanjutkan ke SMA. Kemudian dari SMA saya mengikuti pendidikan di bidang kesehatan, ya, dari D3, S1, S2, S3, ya. Malah artinya di S2 saya di Australia. S2 di Australia. Magisternya di Australia. Community Health. Kemudian S3-nya kembali di Jakarta. Kemudian sambil saya bekerja di Kementerian Kesehatan. Itu selama 42 tahun. Di sana. Dari Palembang 42 tahun. Kerja di Dinas Kesehatan Palembang, kemudian pindah ke Kementerian Kesehatan, ya. Kementerian Kesehatan sebagai peneliti kesehatan. Peneliti. Saya pensiun usia 65 tahun. Jadi 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Ya. Jadi selain dari aktivitas saya bekerja di Kementerian Kesehatan, saya tahun 1995 mendirikan sekolah tinggi kesehatan. Waktu dulu belum sekolah tinggi kesehatan, masih Akper. Ya, Akademi Persada Husada Indonesia atau PHI. Nah, kemudian 10 tahun kemudian menjadi Stikes.
Jadi sekarang setelah pensiun ya kegiatan mengisi waktu saya ya mengawasin di stikes itu stikes ini. Jadi di samping juga ya ngurus cucu segala macam ya. Itu stikesnya di Jakarta. Stikesnya di Jakarta. Jakarta dan kampus A-nya di Jakarta, kampus B-nya di Bekasi. Sudah 2 kampus. Dua kampus. Tapi sejak pandemi ini saya banyak tinggal di Bekasi. Karena di Jakarta itu karena angka COVID-nya lebih tinggi daripada Bekasi, jadi saya ngungsi. Kalau sebelumnya saya tinggal di Jakarta, tapi setelah ini saya di Bekasi, artinya di komplek sekolah. Nah, kenapa saya jadi tertarik, sangat berminat untuk membuat buku sejarah. Buku sejarah. Nah, karena terus terang selama ini karena kesibukan bekerja, kesibukan mengikuti pendidikan, kesibukan keluarga, saya tidak terpikir untuk membuat buku sejarah. Ya, walaupun artinya orang-orang lain, orang ini artinya teman-teman dari Walid dulu banyak cerita ini itu macam-macam, tapi lewat begitu saja. Saya dengarkan, tapi saya belum terpikir. Ya. Jadi kenapa saya sekarang terpikir ya? Pertama saya sudah pensiun ini, ya. Artinya banyak waktu, banyak waktu lowong, meskipun artinya sudah terjadi ya penurunan tidak sejernih dulu lagi, tidak secerdas dulu lagi barangkali ya. Tapi masih fresh. Tapi keinginan, yang penting kemauan dulu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul. Ya, jadi hal-hal yang memotivasi saya untuk ini, pertama ya terus terang saya lihat ada Bobby, ya, yang namanya Bobby itu membuat skripsi, ya, skripsi banyak memasukkan nama-nama Habib Ahmad semuanya dari awal sampai akhir, hampir semua Habib Ahmad, Habib Alwi apa semacam, termasuk nama kami, nama adik-beradik keluarga semua masuk. Ada di situ. Skripsi Bobby tadi, yang di pembimbing skripsinya adalah Pak Japarudin kemarin kan, semua diulang-ulang, nama saya juga diulang-ulang kan gitu kan. Nah, jadi udah. Jadi itu kira-kira mungkin setahun yang lalu ya saya baca skripsi itu. Kemudian belakangan saya lihat juga ada suatu artikel ya, 40 ulama, tokoh ulama di apa nama itu di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu ya. Termasuklah diantaranya 2 nama, Habib Ahmad dan Habib Alwi. Betul. Tapi keterangan yang dibuat mengenai Habib Ahmad dan Habib Alwi tadi di dalam artikel itu saya lihat sangat minim. Sangat minim dan ada juga yang keliru. Ada yang keliru. Ya. Nah itu yang ini. Nah deskripsi Bobby tadi ya terus terang juga ada hal-hal yang perlu diluruskan ya. Itu yang. Kemudian yang ketiga itu di Bengkulu sekarang ada Rabitah Alawiyah. Alawiyah betul. Rabitah Alawiyah itu yang ketuanya Habib Abu Bakar. Itu memotivasi saya juga kan gitu kan, untuk bagaimana sejarah dari Habib Ahmad dan Habib Alwi ini dulu. Karena mereka itu mengurusi artinya masalah habaib yang ada di Provinsi Bengkulu. Menghimpun habaib ya. Menghimpun. Mereka adalah cabang dari Rabitah Alawiyah yang ada di Jakarta, yang di TB Simatupang. Jadi mereka membuat silsilah kan gitu kan. Nah, saya juga punya silsilahnya, lupa saya bawa punya kan gitu kan. Jadi silsilah mulai dari artinya Rasulullah, Nabi Muhammad, kemudian turun ke ini sampai ke nama saya. Sampai ke saya. Ya. Nah, saya artinya Habib Ahmad, Habib Alwi, saya, kami adik-beradik itu ada. Nah, jadi dari berbagai motivasi dari pihak luar tadi ya, itu saya pikir ya kenapa ya dari keluarga tidak ada respon gitu kan. Rasanya ada rasa terpanggil, rasa malu gitu kan. Kalau kita tidak bereaksi ya. Sedangkan sejarah ini memang masih kabur. Masih kabur meskipun ada tulisan-tulis tapi banyak keliru. Jadi akhirnya saya kontak-kontak. Jadi adik saya yang namanya Aci juga, Aci bilang
coba ayo kontak Pak Nubi. Pak Sarnobi. Ya. Pak Sarnobi itu banyak tahu mengenai walet, katanya kan gitu kan. Coba kontak dia. Jadi makanya saya akhirnya kontak Pak Sarnobi. Karena pada siapa saya ini kan. Jadi bertanya saya kan udah tamat SMP kan sudah meninggalkan Bintuhan. Saya balik lagi ke Bintuhan ini setelah 35 tahun. Setelah 35 waktu itu ya, 35. Karena kesibukan tadi yang kerja, sekolah, urusan rumah tangga, macam-macam. Entah kenapa saya waktu itu terpikir balik ke Bintuhan. Sudah berubah sekali Bintuhan itu kan. Kalau dulu kan begini ada pohon kelapa apa segala macam di Pasar Lama itu. Pasar Lama ya. Indah asri. Nah sekarang kok lah hampir rumahan tadi ada lagi ini kan. Rumput-rumput hijau kan gitu kan. Atau cokoh juga lah. Pokoknya lah berubah kali. Ini Pasar Lama berubah, gedung 1 berubah, Lapangan Merdeka juga mana. Pohon-pohon asam dulu kan. Waktu dulu ya. Pohon ya. Pohon asam. Itu pandanya ini. Jadi itulah 35 tahun. Nah, kebetulan pula saya juga artinya ya ditakdirkan Allah menikah dengan orang Bintuhan sendiri, yaitu Suparwan Sahari Said. Ya. Yang kedua kali. Jadi itu juga yang membuat saya akhirnya bolak-balik ke Bintuhan. Setelah 35 tahun tadi mulai saya akhirnya ya walaupun nggak terlalu sering, paling nggak setahun tuh sekali 2 kali pulang ke Kaur ya. Pulang ke Kaur kan gitu kan ya, ada empaan kan gitu kan. Ada pendamping selama ini kan. Yang jadi mulai kami kan itulah kami akhirnya ini yang di Gedung 1 itu kan gitu kan mencoba membuat majelis taklim sesama Suparwan dulu kan, walaupun artinya dia berlanjut kan gitu kan. Jadilah kembali ke masalahnya buku tadi ya. Jadi kita sekarang serius untuk menggodok buku itu tadi, buku sejarah tadi ya. Buku sejarah tadi ingin membuat buku sejarah ya mengenai Habib Ahmad dan Habib Alwi. Janjian sama Pak Sarnobi ya. Singgahi kalau di ini di apa namanya itu di mana? Sama kita. Jadi yang tahu mengenai akhirnya ikut ke Kaur kemarin. Ikut ya. Siapa aja yang sudah ditemui di Kaurnya? Yang ditemui di Kaur itu mungkin Pak Sarnobi ya, yang banyak tahu. Setahu aku pertama dengan ini Waneden. Waneden itu Pak Saripudin. Pemotor latihan. Kalau aku lah kelitaan nunggu saja. Tapi itu semua direkam. Jadi dibuat transkrip oleh Linda. Jadi pertama siapa Nur Aini ya, kalau salah Nur Aini yang namanya aku ketahui ini. Nur Aini ini mungkin lagi Pak Sarnobi yang akan ini, karena Tian yang jalan-jalan tuh Nur Aini itu siapa, atau siapa di Isah itu siapa kan gitu. Mungkin Pak Sarnobi. Nah lama ya. Pak Arpan ya? Pak Arpan. Ya. Pak Arpan tuh buku-buku pelajaran pedoman dari Habib Ahmad dulu dalam mendirikan MAS. MAS itu Muawanatul Khair Arabic School. Kami perkirakan pada tahun 1930 itu mereka dirikan, karena ada foto-fotonya. Sayang sekali foto-foto ini sudah banyak yang hilang. Tapi kita akan terus mencari, siapa tahu masih ada keluarga-keluarga yang menyimpan foto-foto ini. Kalau buku Habib Ahmad itu masih bisa dilihat? Buku ada, kan masih fotokan. Masih ya. Ada, kan fotokan. Dan malah kemarin tuh kita sudah sepakat ada yang nggak di scan, ada yang nggak dijilid, karena lah bedai. Lah berserak ya. Lah bedai. Itu kertasnya itu juga lah ada tebuk-tebuk juga kemarin itu kan. Jadi ya itu yang ini enggak kita lalui yang urgent itu kan namanya urgent. Kita juga ke Masjid Asyakirin. Masjid Jami Asyakirin. Karena aku pernah nginak juga dulu tuh kan ada tulisan walidku itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kaligrafi di atas mimbar itu, di atas dinding mimbar itu. Tapi kabarnya lah ditutup dengan marmer. Jadi kemarin kami nih itu memang lagi tutup.
Jadi memang tidak dipacak lagi. Tidak bisa dilihat lagi. Tidak dipacak disamakan. Tapi buku-buku tadi kami naknya langsung ada. Masih ada. Buku-buku tadi. Nah, jadi ya itulah artinya sedapat mungkin kita menggali sejarah tadi. Ya apa ada yang kita perdapat ya. Kalau memang kita pacak menggali lebih jauh lagi ya sudah apa ada yang di buku tadi. Sehingga nanti bisa menjadi referensi bagi pemerhati sejarah. Ada referensinya. Jangan sampai keliru dalam menulis sejarah mereka kan. Karena memang itu penting kan untuk bisa meluruskan tadi. Nah, mungkin sedikit berkaitan dengan ini Habib Ahmad yang merupakan orang tua dari Habib Alwi itu dari Hadramaut. Nah, ini mungkin juga bisa diceritakan juga nih. Artinya kronologis. Ya, kronologisnya aja kan Hadramaut itu kan dari Yaman. Nah, seperti apa nih? Ya, oke. Terima kasih. Jadi menurut cerita-cerita, informasi, ya karena saya sendiri kan belum lahir belum apa kan. Jadi Habib Ahmad ini dua beradik dengan Habib Saleh. Dua beradik kandung, mereka merantau dari Hadramaut, Yaman, dari Inat, kota Inat. Kota Inat ya, betul-betul dari Jazirah Arab itu. Di Hadramaut, Hadramaut itu ada nama kota Inat. Hadramaut itu nama daerah. Nama daerah ya. Namanya kotanya kota Inat. Jadi mereka merantau, kabarnya 3 orang. Jadi dua beradik, Habib Ahmad dan Habib Saleh. Kemudian ada Habib Salim. Habib Salim. Ya? Habib Salim. Tapi Habib Salim ini kabarnya bukan adik-beradik kandung. Mungkin teman atau mungkin ada hubungan keluarga agak jauh. Nah kita belum bisa ini. Jadi mereka merantau langsung ke Surabaya. Ke Surabaya. Habib Saleh menikah. Habib Saleh ini adik dari Habib Ahmad. Adik kandung yang kuburannya di Kampung Bali, di makam dekat Masjid Kampung Bali. Yang anaknya adalah Buci Syarifah Fatimah. Syarifah yang Fatimah. Kita datangin kemarin, kita kunjungi. Nah, jadi Habib Saleh menikah di Surabaya, punya anak, punya anak 2 orang. Kemudian Habib Salim pergi ke Bima, menikah di Bima. Nah, karena kita ini ya saya hanya ketemu dengan keturunannya Faruk Muhammad. Faruk Muhammad itu keturunan Habib Salim itu? Habib Salim, cucunya. Faruk Muhammad ini adalah mayor jenderal ya kalau dia ini dulu kepala sekolah polisi ya ini profesor doktor mayor jenderal Faruk Muhammad. Faruk Muhammad bin apa ya, tapi bin saya Abu Bakar. Sudah pernah juga ke sana? Enggak, saya belum saya waktu itu ke Bima tapi saya enggak ketemu ya. Mencari enggak ketemu. Tapi saya ketemu dengan dia waktu di pesta ada berapa kali ya kita akrab. Artinya, tapi belum sempat kita menelusuri bagaimana ya, betul. Karena kita tahunya keluarga, itu aja lah. Keluarga masih family, sepupu atau apalah. Nah, kita akrab, tapi nggak sempat serius cerita ini. Karena sama-sama mungkin sibuk, mikir ya sudahlah. Yang lewat-lewat, seolah-olah begitu. Yang jelas kawan musafirnya itu adalah Habib Salim, kemudian adik dari itu ada Habib Saleh kan, itu ke Surabaya dulu. Ke Surabaya dulu. Kemudian Habib Ahmad di Surabaya menikah tapi tidak punya keturunan. Kemudian Habib Ahmad ke Palembang. Ke Palembang dulu. Palembang. Karena ada temannya di Palembang itu bin Syekh Abu Bakar juga. Jadi dia ke tempat temannya di pinggir Sungai Musi, rumahnya lupa saya namanya siapa. Jadi disitulah di situ dijodohkan lagi. Menikah juga di Palembang. Menikah, dijodohkan dengan namanya saya lupa, tapi sudah jelas itu kan. Palembang tidak punya anak, entah berapa tahun pokoknya tidak punya anak. Akhirnya Habib Ahmad ini kita cerita Habib Ahmad ya. Cerita Habib Ahmad. Entah bagaimana caranya dia dari Palembang itu ke Bengkulu terus ke Bintuhan. Ke Bintuhan. Nggak tahu apa jalan kaki apa karena dulu belum ada kendaraan kan gitu kan. Apa jalur pelabuhan itu kan? Apa jalur pelabuhan? Kita belum tahu ya. Belum tahu kita. Mungkin jalur pelabuhan. Tapi pelabuhan Palembang kan nggak dimampirin pelabuhan itu kan. Kan Padang
Bintuhan Jakarta kan, gitu kan. Jadi Palembang itu kan sebelah sini. Itu terputus sejarahnya, apakah lewat jalur mana dia kan? Pokoknya sampailah di Bintuhan. Bintuhan ya. Sampai di Bintuhan ini, nah kita nggak tahu apakah dia ketemu dengan Said Al-Jufri tadi, ketemu yang di Binjai itu. Said Hadi itu ya. Said Hadi Al-Jufri tadi, apakah ini? Nah itu belum tahu. Belum tahu ya. Nah yang jelas dia di Bintuhan kawin dengan Ibu Aliyah. Ibu Aliyah. Ibu Aliyah yang di Pasak Lama. Sudah tuh punya anak satu yang namanya Ibu Maryam, Sarifah Maryam. Sarifah Maryam. Dan Maryam, kemudian Sarifah Maryam punya anak Sarifah Fatimah. Ya, nah ini sudah meninggal. Sarifah Fatimah nggak punya anak, jadi udah putus nih. Putus ya. Nah, yang dari Aliyah, tuh, dia tuh Aliyah, Ibu Aliyah ini 6 tahun menikah cuma punya anak satu. Meninggal ya. Bu Aliyah meninggal. Bu Aliyah meninggal, terus Habib Ahmad ini ada informasi bahwa dia ingin keluar dari Bintuhan, merantau lagi. Kabarnya mau pulang ke Hadramaut. Terus dihalang-halangi oleh masyarakat setempat, karena selama 6 tahun di Bintuhan itu dia banyak artinya berdakwah. Kiprah keislamannya ya. Sehingga banyak yang senang sama Habib Ahmad ini. Hanya dijodoh-jodohkan dengan keponakannya sendiri, Kiama. Keponakan Aliyah. Keponakan Aliyah yang bernama Kiama. Nah, Kiama itu Tamangku. Tamang itu ya. Tamangku. Dari pernikahan dengan itu lahir? Lahirlah 8 orang anaknya. Itulah pertama Abdullah. Habib Abdullah ya. Habib Abdullah ini meninggal menanjak bujang waktu kan. Jadi kita perkirakan sekitar umur 12-13 tahun. Nah, inilah dimakamkan di tempat makam itu kan. Di sampingnya ya. Jadi makam Habib Ahmad, makam Aliyah, makam Abdullah. Habib Abdullah. Nah, setelah itu nomor 2 itu Sarifah Halimah. Sarifah Halimah. Di Jogja. Ada lagi keturunannya. Nomor 3 ya Habib Alwi. Habib Alwi. Walidku. Jadi kan ada lagi. Mungkin nanti saya kira di dalam buku nanti akan disebutkan 8 itu ya. 8 tadi kan. Jadi kalau saya sebutkan sekarang habis Habib Alwi, Sarifah Zaleha kalau nggak salah Zaleha di Palembang. Kemudian Sarifah Halimah, bukan Halimah tadi sudah, Hamidah. Kemudian Said Mahdi. Mahdi ini di Lampung. Kemudian Sarifah Talha. Mungkin saya keliru barangkali itu karena ada yang kurang ya, mohon maaf. Lengkapnya di ini. Di buku nanti ya, kalau ada. Buku nanti insya Allah. Kemudian ke Habib Alwi menikah dengan Ibu Zaidah. Nah dari hasil itulah yang kami 8 beradik. 8 beradik ya. Saya nomor 3. Sarifah Komariah, Sarifah. Sebelumnya yang pertama Said Effendi ya. Said Fauzi. Kemudian saya sendiri, kemudian Ali Reda, kemudian Aisyah, kemudian Khairil Anwar, dia Johariah, dan Farida Eryani. 8 beradik. Yang masih hidup tinggal? Yang masih hidup 5 orang lagi. Yang meninggal kakak saya 2 dengan adik saya Khairil 1. Ini subhanallah sekali. Cerita ini lengkap kalau sini kan. Karena memang berasal dari zuriyah ataupun kemudian keturunannya. Itu Syarifah itu gelar kan? Gelar kalau laki-lakinya Habib atau Said kan? Kalau Syarifah itu gelar dari keturunan Nabi yang kemudian perempuan kan? Syarifah. Kalau nama asli ini sebetulnya Jadi, ya terus terang walid saya dulu nggak terlalu menekankan harus pakai Syarifah ya di nama di sekolah tadi. Karena itu sudah otomatis. Otomatis ya gelar kan gelarnya. Otomatis ini. Jadi di ijazah saya itu Komariah. Oh Komariah. Tapi nama kecilku, nama Nek lah, panggil situ Ipah. Ulang tahunnya Ipah.
Ipah itu dari Saripah. Saripah tadi. Makanya aku dulu waktu kecil kenapa kataku namaku kok Maria. Tapi kok dipanggil Ipah. Dipanggil Ipah. Aku walet nih. Ini nih. Waktu masih enek kan belum mati. Belum mati. Kan, Ya. masalah gelar-gelar semacam itu mati. Jadi yang lebih terkenalnya di waktu kawan-kawan kecil itu Ipah karena Saripah. Padahal itu adalah gelar dari zuriyah dari perempuan. Karena mungkin dari orang tuaku lah manggil Ipah, jadi orang-orang manggil Ipah kan gitu. Termasuk Uwan Nubi ini manggil Habib itu Puncu Habib. Padahal itu bukan nama tapi gelar kan. Baik, ini luar biasa sekali kan cerita kita. Mudah-mudahan nanti menjadi referensi. Nah sekarang kita minta ke Pak Syarnubi Syarif. Ini tokoh yang sangat luar biasa sekali. Mantan camat Kaur Selatan. Ya nanti biar saya nanti camat Kaur Selatan dan beliau presidium Kabupaten Kaur sangat dekat dengan Habib Alwi. Mungkin bisa juga cerita nih berkaitan dengan Habib Alwi dan kalau seandainya bisa juga Habib Ahmad pun bisa disisipkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali saya hanya bisa cerita sebatas Puncu Habib. Puncu Habib Alwi. Alwi, Puncu Habib Alwi. Kalau yang lain itu tidak bisa. Maka kemarin itu kami terpaksa turun ke lapangan karena saya tidak tahu siapa-siapa anak didik beliau kan, anak-anak didik beliau. Dan kalau dengan Puncu Habib Alwi itu ketemu. Ya. Jadi karena kelihatannya mulai ceritanya harus dari awal. Jadi saya diajak oleh kakak ya ke Bintuhan. Ya, Bintuhan. Saya sudah dikirimi semacam tulisan. Tapi menurut saya di situ tidak memuat tentang apa yang saya alami dengan Habib. Dengan Habib ya. Jadi jadi kebintuan menelurusi ketemulah itu memang betul beberapa orang tokoh yang mengatakan bahwa sekolah itu ada, ya, sekolah itu ada. Jadi kita juga telusuri, ya. Dia mengirim sekolah itu mengirim 3 orang pemuda Kaur ke Arab Saudi, ke Arab Saudi. Saya berkesimpulan dan yakin orang-orang yang dikirim ke Mekah ini tentunya kan orang-orang yang pacak bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Mana bahasa kau itulah kalau dia langsung. Kalau dia boleh, kalau dia boleh makan. Aku dengan Ayu aku ceritakan, baik inilah terbuka kan. Jadi ini kan masih samar. Yang IM ini siapa? Dengan Dang Buyong Kemai juga beliau udah tahu. Tetapi merenung aku setelah kumpulkan data dari lapangan. Biasanya orang-orang yang dikirim ke Arab itu pertama orang yang pintar, punya amun bigal, dia balik modal. Yang karena yang modal itu kan orang yang ngirim, mungkin kaji sama dengan Arab. Nah jadi di KUA itu pada zaman itu dadu yang sekolah Arab ini kecuali sekolah itu lah. Dadunya yang satu-satu cuma inilah yang MHS tadi. MHS lah. Nah, jadi aku sangat berkeyakinan karena satu-satunya MHS yang ada itu ya di KMC itu kan pertama orang pintar, kedua orang dapat jawab bahasa Arab. Di sini sekolah ini ya ini kan pola Surabaya. Makanya mereka itu kan dari Hadramaut ke Surabaya. Karena Surabaya pusat Habib yang ada di situ dan Ahlussunnah wal Jamaah nyambung memang. Ahlussunnah wal Jamaah khususnya orang-orang NU ada di sini. Jadi di situ akan mudah dia berkawan. Dari buku yang kita baca dari yang terkumpul itu memang ada tertulis Surabaya. Oh ya. Jadi memang wajarlah ya mereka ini ke Surabaya dan
ke situ berlabuh pertama karena memang di situ banyak orang-orang Habib, dan orang-orang Habib kalau di daerah Jawa itu kan dihormati. Betul. Nah, dihormati, sangat dihormati. Jadi tuh. Jadi kita telusuri di lapangan, kita kumpulkan, ternyata betul MAS memang ada, SR memang ada, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama sudah ada, dan bertemu pelaku-pelaku sejarah yang sekolah di situ. Semua yang kami datang itu, kami hayu katanya sekolah di SR. Petang sekolah minu termasuk ayu ini. Dan beberapa orang ikut masyarakat. Tidak selesai. Saya buta masalah itu. Karena itu kan cerita sama kami dua, saya mau buta juga kan. Enggak ada, terpaksa kali ke lapangan. Ya, ditemui dengan kadang-kadang tiada lupa di kali dah sendak sabar ni han. Kita pancing, aing gonihan. Terpaksa itu. Nah, selanjutnya kata koyo bahasa Pucuk Habib ini kataku. Ya tadi aku nambah dikit. Aku ini dengan Pucuk Habib ini kan Habib Alwi ini. Ya saking ini aku kan apendamu kan sedang hamil. Not ketengahan dukun belum bidan betina. Jadi aku pergi ke Lampung. Pergi ke Lampung sambil ngawasi beliau. Kataku, aku ini kataku. Ama kata dukun anaknya ini betina. Ama betina siapa? Nama ini Pucuk. Dinjoklah olehnya namanya. Waktu itu dia nyebut nama Aga. Cuma nama betina itulah. Oh, nyalah tahu punya yang anak Nubi ini betina. Dah ada nyebut Aga. Siapa namanya? Saripah Kamaria. Awu kata kau. Saripah Kamaria. Awu. Anak Uwad tu Saripah Kamaria juga. Tadinya. Jadi setelah balik ke Kawah, lahir nama Saripah Kamaria ada sekitar seminggu. Webak aku kan Sarip. Kalau dia lemak. Saripah Kamaria. Jadi karena dia mungkin ngelipatnya lewat telepon saja. Puncu kataku, lahir kataku sehat, alhamdulillah katakan. Alhamdulillah. Sehat ipah tu. Kataku sehat. Kataku tapi nabu je kataku dia biasa Saripah Kamaria Puncu. Aku lah bertanya dengan Tuhan dah nama bapang nama kena anak betina. Jadi kataku Sarip Kamaria tetap ku pakai, cuma nama Tuti panggil. Ayolah aku lagi tu. Cerita. Ini ceritanya kedekatan itu. Jadi Tuti Kamaria. Jadi selanjutnya kata ngayo ipah bahasa Pucuk Habib Lui ini kataku ayo kau ngembangkan sekolah saja. Kau ngajar. Tapi nya kataku bergerak di bidang politik. Nah, aku ceritakanlah yang sebagaimana cerita kita kemarin itu kan. Ya, ceritakan. Di samping berdakwah juga. Ya, di samping berdakwah ya juga. Pendidikan. Kondisi masyarakat tu dibacanya. Malu ini pisah kawan. Ya pada kita kan hubung cuma ke Jakarta tu lah. Memang dari sisi lain ekonomi kita keren. Tapi masyarakatnya kan tetap terbelenggu karena memang komunikasi kita kemana itu kan ada jalan. Ya, paling-paling ke Bengkulu lewat jalan laut. Ya, karena kapal ini dari Padang, kapal-kapal laut ini Padang singgah ke Bengkulu. Bengkulu singgah Bintuhan, Bintuhan langsung Jakarta. Ini. Jadi hubungan kita pada saat di Jakarta. Jadi beliau nginakku di sini ya darah seorang pejuang kan. Barangkali tidak nyenyak tidur kalau melihat rakyatnya yang begini kondisinya kan. Jadi ya cerita itu dah. Beliau kan bergerak di bidang politik, berhasil melobi kawan-kawan kan, meyakinkan, dan memang mereka pergaulannya luas ya. Kalau hanya tertutup sebatas Bintuan, tidak mungkin bisa duduk di situ. Nah, jadi dengan kawan-kawannya melalui NU,
pada saat itu Idham Khalid sebagai ketua Partai Nahdlatul Ulama, Idham Khalid, dan beliau sangat dekat dengan Idham Khalid, dan tokoh-tokoh itu banyak orang-orang Arab. Nah di sini Arab pada umumnya NU itu dikuasai oleh orang Jawa Timur, karena mayoritas waktu pemilihan 55 itu dimenangkan oleh Jawa Timur. Jadi 75% anggota DPR dari NU itu jumlahnya 45 orang. Hasil pemilih 5 itu 75% orang Jawa Timur dan para Habib. Para Habib yang megang pesantren, karena suara Habib itu sangat dihormati oleh para santri. Apa kata Habib maka kiai. Masuk laut. Nah, makanya di situ orang-orang itu mengambil Habib itu untuk sebagai vote getter, sebagai pencari suara. Nah, banyak yang duduk. Jadi melalui jalur inilah beliau ini akhirnya ya bisa menemui kawan-kawannya. Jakarta. Setelah beliau sedikit meninggalkan bisnisnya, karena dia mungkin kedua-duanya jalan menurut beliau kan. Jadi akhirnya beliau duduk. Nah setelah beliau menjadi anggota DPR, ya saya ini wakil rakyat. Anggota DPR RI ya? DPR RI, saya wakil rakyat. Rakyat saya begini kondisinya. Akhirnya beliau tuh ya pas peresmian Provinsi Bengkulu, ya pada saat itu beliau sedang di Bengkulu, ya dalam menjalankan roda organisasi, sedang Bengkulu, ada acara di Provinsi Bengkulu itu yang Gubernur Ali Amin mengundang seluruh rakyat Provinsi Bengkulu untuk menghadiri suatu acara. Ya. Di situ juga hadir seluruh kepala marga di Eku dan Angkaur yang nginap di masjid di Hotel Samudra hadapan Benteng. Nah disitulah beliau kumpulkan. Dan akhirnya kesepakatan setelah dengan pendahuluan cerita ini beliau jelaskan sepakat untuk ya kita untuk menuju ke berjuang untuk kabupaten. Nah terus selesai inisiatif dan jadi embrio. Nah, setuju. Dan ini aku dapatkan membenarkan ini bahwa waktu saya ditugasi oleh PMRK, saya Ketua Generasi Muda Kaur, PMRK itu sepertinya persedium kini. Nah pada saat itu saya ya kita memerlukan dukungan tertulis dari DPR maupun dari rakyat. DPR mulai dari DPR tingkat 2 sampai ke DPR marga. Nah sehingga surat dukungan itu di samping pasirah kepada marga yang menandatangani juga DPR marga. Nah, semua menandatangani. Nah, pada saat menandatangan lah. Jadi ada orang Semendeng. Kemana kau? Aku nak nemui mama ni lah. Itu apa dia lukanya? Kira masa gitu kan. Kataku aku diajongkah ini kataku Puncu Habib. Habib bin Tuhan. Kata. Nak datangani surat dukungan dak kabupaten. Oi, ada kami pai ni kumpul kah? Lah setuju kami. Lah setuju kami. Cuma kataku belum tertulis alumnian kataku cuma dah sepakat. Ya paling kekasar itu je mersawung katakan pesirah mersawung. Kebilang. Mbak inilah kata Puncu Habib udah katakan. Ada. Nah, mana surat tu? Teken langsung. Alwi belum datang ketua DPR marganya. Panggil. Masih di kebun tu. Masih di kebun. Suruh pada saat itu yang paket yang kemet bahasa ini bahasa Belanda kemet, orang yang bertugas rakyat kan dia boleh ninggalkan dusun galeng. Kalau kondisi kada udah amaling ada harus tiap hari itu ada yang nunggu dusun. Namanya kemet. Dipanggil lah kemet. Jemput lui. Sampai tanda tangan. Ini tanda tangan. Itu sebagai bukti bahwa beliau memang mengumpulkan itu. Setelah perjalanan terus berjalan kan, beliau sering balik mengkoordinir orang-orang tua, para pedagang, tokoh-tokoh masyarakat itu. Akhirnya membentuk
PMRK. Nah, PMRK itu Persatuan Musyawarah Rakyat Kaur. Yang sama ya, fungsinya dengan presidium mempersiapkan itu. Dan artinya perjuangan Habib Alwi itu bukan hanya berdakwah, tapi juga dari sisi kemudian menginisiasi untuk Kabupaten Kaur dan sebagainya. Dari sisi politik juga sebagai DPR RI dari Provinsi Bengkulu. DPR MPR. Dan untuk lengkap berkenaan bagaimana perjuangan awal Kabupaten Kaur memekarkan itu, simak khusus 1,5 jam lebih dengan besar di channel ini juga. Akan panjang dijelaskan nanti. Malam tadi Gutin. Malam tadi. Tengah hujan. 1,5 jam lebih. Katu binjakan ayu, dah bobo. Dah tinggal kalah. Biarlah dulu. Nah, itu bisa disimak bagaimana awal inisiatif, ada peran Habib ternyata yang kemudian sudah menginisiasi bagaimana Kabupaten Kaur menjadi kabupaten, dan sampai hari ini sudah beberapa kali mengganti bupati. Nah, dari sisi pendidikan mungkin bisa diceritakan juga nih, sebelum ke pendidikan yang mana? Dari Habib Alwi. Yang SRI. Oh, pendidikan. PGA, Jadi segala macam. yang hasil penelusuran itu kita menjajaki kebetulan fakta-fakta itu. Jadi kita menemui beberapa murid yang pernah sekolah situ, memang betul ada ya Mawatul Khair Arabic School, ada SRI, Sekolah Rakyat Islam, juga itu ada juga Minu di situ. Setelah Minu Islam ya mendiri PGA. Saya kebetulan guru Minu pada saya itu murid PGA. Guru Minu. Karena PGA itu kan pendidikan guru agama, prakteknya supaya kita lebih bebas. Karena kami praktek di SD, SR kan depas, karena SR kan umum. Kalau di Minu, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama itu 85% agama. Jadi pendidikan kami kan pendidikan guru agama. Jadi prakteknya harus di Minu. Nah, disitulah saya sebagai ketua Minu, kepala Minu. Tapi Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Aku kepalanya. Jadi aku juga ngajar di situ. Jadi diajukan oleh guru, dia dapat dia tinggi nilai kalau dia praktek. Apa namanya? Praktek teori saja. Jadi praktek kami di Minu. Jadi selanjutnya tamat saya di PGA 4 tahun. Ya karena pada saat itu. Jadi peran itu jelas di PGA itu, peran Punco Habib itu mas nyedeng aja. Tapi dia sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembinanya beliau yang dituakan Artu Badrul Muhid, Artu Haji Lui, Haji Ehsan Helmi, nah itu. Haji Nurdin Kampung, Haji Nurdin Razak. Inilah yang selalu. Nah, kalau ada butuh dana ngelapor ngapa Punco koordinir itu. Pian naik ke sekolah apa ikut tindakan. Nah, ini tambahin. Jadi Punco Habib itu dengar aja aman di KBIPA ini. Nah, dengar aja. Cuma ini sebagai ini. Apa ku angkut ni? Gua. Nah, jadi balik cerita yang MIS. Jadi gua-guanya itu 7 uang tu menurut penelusuran kami seluruhnya dari Jogja dan Solo. Karena pada saat itu nak nyakagu undai kawa, dia uang kawa lo pacak ngaji. Oh itu. Jadi paksa dengan biaya sendiri, saking ndaknya uang nulung kita sebenarnya terima kasih benar habis itu. Uang kita, uang daya Arab situ tahan biaya sendiri, angkat sendiri, milih sendiri, gaji sendiri. Makanya Habib Ahmad pada saat mau balik itu dihalang-halang. Itu luar masa gue, aku dah bawa benar dikit. Apa, luman kami ini ya. Sekadar biba itulah, udah kami cakap kan.
tinggal kau milih ndak yang mana. Ama penghinaanmu ya ada penakan kami agak halap juga lo mana setuju. Nungkat. Jadi itulah strategi masyarakat agar jangan pergi kan. Pergi. Lengit ini ke lagi. Yang ini kan lom cak nggandat nih nama ngajak itu. Lah ada cuma lom badul. Kang ulah ndak pergi nanya kali. Kami lom baca. Yang diajak-ajak ini adalah berangkat ke Mekah yang pinta-pinta lom balik. Kang ulah nak ninggal kami ama sekedar bibai ninggal wai. Ya kau pikir. Coba kau pikir. Anak-anak penakan, anak cucu kami banyak juga yang enggak dia. Coba kau kena. Cuma mendak lebih cetek kaki kan. Ada anak penakan kami nungkat anak penakan. Lo mana ini tu kau setuju dah betul kulak dengan pengikas dengan kau. Jadi kesimpulannya aku ndak yang itu dah. Saya tu. Akhirnya dia jadi pergi tadi itu. Ada jadi pergi terus itulah. Saya itu. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kembali ke Ayub Komaria. Jadi Habib Ahmad makamnya di Desa Jembatan 2, kemudian juga Habib Saleh di Kota Bengkulu. Kalau Habib Alwi dia makamnya di Palembang. Dia makam di Palembang di Gubah. Gubah itu adalah makam khusus untuk Zuriat Nabi. Zuriat Nabi. Habib Sarifah pokoknya di situ. Jadi ya, penghargaan orang Palembang itu memang ada disiapkan tempat khusus untuk makam Zuriat Nabi. Zuriat Nabi itu. Iya. Jadi karena meninggalnya di Palembang, makamkan di. Jadi berarti Habib Alwi itu dari Bituhan, lalu kemudian dia hijrah ke Palembang. Ke Palembang, sambil ke Bengkulu juga. Ke Bengkulu, ya itu dengan kegiatan NU, kegiatan politik. Jadi Palembang, Bengkulu, Bintuhan, Palembang, Bengkulu, Bintuhan, kemudian terakhir di Lampung. Ke Jakarta juga kan? Ke Jakarta juga. Ya karena DPR RI tadi, DPR RI, MPR tadi, tentunya pasti sering ke Jakarta. Tapi meninggalnya di Palembang. Meninggal di Palembang. Sudah berapa hari ini sudah di Bengkulu? Jadi kami secara fisik artinya ke Bengkulu, ke Bintuhan itu tanggal 12. Tanggal 12 ya? Nah, 12 Januari kan, 12 Januari. Memang sudah rencanakan sampai dengan 17 Januari, hari ini 6 hari. Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Makanya kita dialog ya. Sayang sekali kalau kemudian pulang saya tidak dialog. Ya. Jadi baik sahabat sekalian, ini sangat luar biasa sekali dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan buku yang dicita-citakan tadi itu bisa terwujud, sehingga bisa menjadi referensi, termasuk juga menjadi kebanggaan warga Kawi. Karena yang saya tahu ya, ini Wan, makam Habib yang kita telusur itu jadi Bintuhan itu. Di Dusun Kuti. Jadi Desa Jembatan 2. Kemudian di mana lagi kira-kira kan? Maksud di Binjai ada Said, tapi sayangnya ditulis di situ Syahid kan. Ya, mudah-mudahan Robito Alawiyah nanti bisa menelusuri kan. Artinya sebuah kebanggaan bagi warga Kaur itu hadir seorang dari Hadramaut, Zuriat Nabi, keturunan Nabi, yang kemudian berdakwah di Bintuhan. Ini kan luar biasa. Artinya kalau seandainya perhatian Pemda berkaitan dengan wisata sejarah, bisa jadi ini menjadi cagar budaya. Situs. Ya, cagar budaya, sehingga orang ke Kaur itu bukan hanya ke pantai, tapi berwisata religi. Ada Habib yang kemudian berdakwah di sana. Baik, di segmen akhir ini mungkin closing ya. Ketika sudah pas ya, sudah cukup kan? Ya. Closing di dialog Napak Tilas. Karena Ayub Komaria Napak Tilas dari Kaur sampai ke Bengkulu, apa yang disampaikan? Jadi ya kepada semua yang menyimak dialog kita ini, mohon doa semoga apa yang kita niatkan, kita rencanakan ini berjalan dengan baik dan akan ada hasil buku sejarah yang seakurat mungkin nanti kita usahakan datanya, ya. Namanya kita
artinya ini sejarah lama dan banyak mungkin artinya data-data yang sudah hilang karena banyak yang meninggal ya. Makanya kita padat sekali acaranya di Bintuhan maupun di Bengkulu juga kita masih wawancara sana sini. Barangkali masih ada kekurangan, jadi ya kita mohon dimaklumi saja. Yang penting ada buku sejarah daripada tidak ada sama sekali. Terima kasih. Baik, sekarang ke Wan, closingnya Wan, berkaitan dengan penelusuran. Kupikir kita bersyukur. Jadi dari apa-apa yang kita inginkan ternyata ya walaupun tidak lengkap, tapi fakta-fakta itu bisa kita temukan di lapangan sehingga bisa mendukung penulisan ini. Kalau selama ini kata Wang, aman aku udah salah, ternyata kita temu dengan pelaku-pelaku sejarah. Baik yang mendirikan sekolah sebagai murid dan pelaku-pelaku sejarah bersama beliau dalam gerakannya meningkatkan Ekwe dan Kaur menjadi kabupaten. Itu kita wawancarai dan kita tadi data. Karena saya sudah umur 71 tahun, ya juga udah banyak lupa. Tapi setelah ini ada beberapa orang ya memang harus saya temui karena waktu tidak sempat, dan ini akan saya lanjutkan mungkin hari ini atau besok. Ada beberapa orang tokoh karena beliau-beliau akan pulang ke Jakarta, biar saya yang melanjutkan kalau yang bersangkutan masih hidup. Kemarin Poniman katanya masih hidup, yaitu sama dengan saya, dekat dengan Habib Alwi. Sudah itu Dahlan itu Poniman itu juga dekat ya? Ya, dia dosen ya. Tapi udah pensiun. Ada itu Dahlan. Saya pikir kita berdoalah, khususnya orang Kaur, ya sama-sama berdoa karena selama ini ya apa istilahnya mengangkat batang tarandam. Ya. Mengangkat batang tarandam. Tidak semudah. Tidak semudah. Iya. Tidak nyelam kuda. Kalau tidak sabar akan stres. Tapi harus sabar dan berjuang, mudah-mudahan terwujud. Ya, kita harapkan nanti buku ini, ya saya udah tadi John pesan lewat saya. Kata John, kecek kan dengan ayo kamu damping juga. Aman pacak kata Tuan, buku itu betul-betul agak sabar dikendang tergesa-gesa. Ya halau nih supaya halap. Aslinya banyak profesor pacak nggak buku Jakarta itu. Manfaatkanlah itu sehingga betul-betul layak jual, layak pakai dan merupakan kebutuhan. Saya mulai dari gubernur sampai ke bupati mencari itu masalah perkembangan perjuangan, masalah perkembangan dakwah Islam. Ya, betul-betul dibuat di situ sehingga masalah berwaktu. Kita munculkan kehebatan Kaur melalui buku ini. Kata John, aman pacak bahasa mengenai apa? Sesah bahasa yang penting halau. Itu. Pikir itu. Baik, luar biasa nyambiknya. Baik, sahabat sekalian, sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan nanti itu muncul, kita berharap kalau buku itu sudah jadi, kita berharap itu juga dibedah ya. Dibedah buku nanti Ayo Komariah setelah dari sini mungkin beberapa tahun yang akan datang atau beberapa waktu yang akan datang pulang ke Bengkulu ini adalah dalam rangka untuk bedah buku hasil karya itu. Itu harapan kita. Karena yang spesial adalah langsung keturunan daripada Habib Alwi yang menggodok buku itu. Sekarang beliau turun tangan mau mengangkat batang terendam tadi. Terima kasih Ayo Komariah atas waktunya dan Puncu Sarnobi Sarip, dan mudah-mudahan dialog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.